Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Nasution. Saya dari kelas BK Reguler E 2019. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori threat and vector. Berikut penjelasannya. Pengertian teori threat and vector. Teori threat and vector adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologis yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Konseling threat and vector berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologis untuk menganalisis atau mendiagnosis seseorang mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Winkel mengatakan, istilah konseling threat and vector dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui tentang psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem atau masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang pekerjaan. Konsep dasar teori threat and vector terbagi menjadi dua, yaitu pandangan tentang manusia, yang kedua yaitu pandangan tentang kepribadian. 1. Pandangan tentang manusia. Manusia merupakan sistem sifat atau faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Perkembangan kemajuan individu, mulai dari masa bayi sampai dewasa, diperkuat oleh interaksi sifat dan faktor. Telah banyak dilakukan usaha untuk menyusun kategori individu atas dasar dimensi sifat dan faktor. Studi ilmiah yang telah dilakukan ada 4, yaitu 1. Mengukur dan menilai ciri-ciri seseorang dengan tes psikologis. 2. Mendefinisikan atau menggambarkan keadaan individu. 3. Membantu individu untuk memahami diri dan lingkungannya. 4. Memprediksi keberhasilan yang mungkin dicapai pada masa mendatang. Manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik atau buruk. Makna hidup adalah mencari kebenaran dan berbuat baik serta menolak kejahatan. Menjadi manusia seutuhnya tergantung pada hubungan dengan orang lain. Pandangan tentang kepribadian. Kepribadian adalah suatu sistem yang saling tergantung dengan sifat dan faktor, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Perkembangan kepribadian manusia ditentukan oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Setiap individu ada sifat-sifat yang umum dan ada sifat-sifat yang khusus, yang merupakan sifat yang unik. Unsur dasar dari struktur kepribadian disebut sifat dan merupakan kecenderungan luas untuk memberi reaksi dan membentuk tingkah laku yang relatif tetap. Sifat atau trait adalah struktur mental yang dapat diamati untuk menunjukkan keajengan dan ketepatan dalam tingkah laku. Asumsi pokok pendekatan konseling threat and vector. Karena setiap individu sebagai suatu pola kecakapan dan kemampuan yang terorganisasi secara unik dan karena kemampuan kualitasnya relatif stabil seperti remaja, maka tes objek dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik individu. Pola-pola kepribadian dan minat berkorelasi dengan tingkah laku kerja tertentu. Kurikulum sekolah yang berbeda akan menuntut kapasitas dan minat yang berbeda, dan hal ini dapat ditentukan. Individu akan belajar dengan lebih mudah dan efektif apabila potensi dan bakatnya sesuai dengan tuntutan kurikulum. Baik klien
maupun konselor hendaknya mendiagnosis potensi klien untuk mengawali penempatan dalam kurikulum atau pekerjaan. Setiap individu mempunyai kecakapan dan keinginan untuk mengidentifikasi secara kognitif kemampuannya sendiri. Tujuan konseling trait and factor yaitu membantu individu mencapai perkembangan kesempurnaan berbagai aspek kehidupan manusia, membantu individu dalam memperoleh kemajuan memahami dan mengolah diri dengan cara membantunya menilai kekuatan dan kelemahan diri dalam kegiatan dengan perubahan kemajuan tujuan hidup dan karir. Membantu individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan, dan keterbatasan diri serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode ilmiah. Hubungan antara konselor dan klien dalam teori trait and factor. Hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa saja yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang berbagai baginya. Konselor memang tidak menetapkan tetapi memberikan pengaruh untuk mendapatkan cara yang baik dalam membuat keputusan. Tahapan proses konseling. 1. Analisis merupakan tahapan kegiatan pengumpulan informasi dan data mengenai klien. Konselor dan klien memiliki informasi yang dapat dipercaya tepat dan relevan untuk mendiagnosis pembawaan, minat, motif, keseimbangan emosional, dan sifat-sifat lain yang memudahkan penyesuaian diri. 2. Sintetis merangkum dan mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bakat klien, kelemahan dan kekuatan, serta kemampuan penyesuaian diri. 3. Diagnosis merupakan tahapan untuk menemukan ketetapan dan pola yang dapat mengarahkan kepada permasalahan, sebab-sebabnya serta sifat-sifat klien yang relevan dan berpengaruh terhadap proses penyesuaian diri. Langkah diagnosis ada 3 yaitu identifikasi masalah, 2. Menentukan sebab-sebab, 3. Prognosis. 4. Konseling merupakan hubungan membantu klien untuk menemukan sumber diri sendiri maupun sumber di luar dirinya dalam upaya mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal sesuai dengan kemampuannya. 5. Tindak lanjut memberikan bantuan kepada klien dalam menghadapi masalah baru dengan mengingatnya kepada masalah sumbernya sehingga menjamin keberhasilan konseling. 6. Prognosis. Prognosis atau perkiraan tentang perkembangan klien serta berbagai implikasi dari hasil diagnosis. Menurut William Som, prognosis ini bersangkutan dengan upaya memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Misalnya, bila seorang klien atau siswa di sekolah berdasarkan data sekarang dia malas, suka tidur di kelas, maka kemungkinan nilainya akan rendah. Kemungkinan nanti tidak dapat terima dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru. Aplikasi teori trait and factor atau contoh kasus. Berikut contoh kasus yang diambil sebagai aplikasi antara masalah yang dihadapi oleh klien dengan penggunaan teori trait and factor. Sebagai berikut. Misalnya seorang siswa kelas 12 SMA dapat menentukan pilihan program studi di perguruan tinggi. Disepakati akan dikumpulkan data tentang siswa yang relevan, yaitu tarif inteligensi, bakat khusus, dan minat melalui testing psikologis atau analisis. Data hasil testing yang masuk menyatakan bahwa siswa bertaraf inteligensi tinggi, berbakat khusus dalam bidang studi matematika, cukup mampu dalam pengamatan ruang, dan mempunyai minat yang mengarah kepada pekerjaan sosial.
Maka, tanpa suatu minat dan kemampuan tertentu atau sintesis, siswa dulu pernah mengatakan bahwa dia pernah memikir program studi teknik sipil, arsitektur, dan keguruan di bidang matematika. Sebenarnya, ada kecocokan antara milik atau bekal kemampuan kognitif dengan kualitas yang dituntut oleh dalam ketiga kecocokan antara milik atau bakal ketiga kecocokan bidang studi itu. Tetapi hanya dapat kecocokan dalam ranah minat dengan bidang keguruan. Dengan demikian, inti dari kasusnya adalah menentukan memilih suatu bidang studi yang menuntut pola kualifikasi yang sesuai baik dengan kemampuan di bidang kognitif maupun dengan arah minat atau diagnosis. Implikasi dan hasil diagnosis itu adalah supaya siswa meninjau kecocokan antara pola kualifikasi yang dituntut dalam ketiga bidang studi tersebut dengan pola kemampuan dan minat yang telah diidentifikasikan pada dirinya sendiri atau prognosis. Peninjauan itu dilaksanakan dalam wawancara dengan konselor sampai akhirnya siswa memilih program studi matematika di FIP S1 Konseling. Siswa menghadap kembali kalau ternyata timbul kesulitan dalam pelaksanaan keputusannya. Terima kasih, sekian dari hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.